Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Eka Prasanti, program studi S1 Administrasi Negara dari kampus Tias Tistio Muara Bungo, NPM 181069063201092. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan itu sendiri suatu kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka inginkan. Sedangkan organisasi kumpulan orang-orang yang telah disusun dalam sebuah kelompok-kelompok yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan secara bersama-sama. Pimpinan tanpa organisasi atau wadah atau tempat, maka mereka hanya sebatas konsep kepemimpinan. Dan konsep-konsep tersebut membutuhkan tempat atau organisasi untuk mengaplikasikan agar menjadi sebuah kepemimpinan yang lebih efektif lagi. Selanjutnya kepemimpinan. Yang pertama yaitu perencanaan. Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi maupun untuk dirinya sendiri sebagai selaku penanggung jawab tercapainya tujuan dari organisasi. Yang kedua, memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu meneropong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap segala kemungkinan. Yang ketiga, pengembangan loyalitas. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut, tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemajuan pelaksanaan perencanaan dari organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, memotivasi diri sendiri. Yang kedua, kemampuan berbicara di muka umum. Yang ketiga, pemahaman teknik atau alat kendali mutu. Yang keempat, kemampuan memecahkan masalah dengan sistem. Yang kelima, transfer pengetahuan kepada bawahan. Yang keenam, memotivasi bawahan. Yang ketujuh, mengenali karakteristik bawahan untuk mempermudah dan agar organisasi berjalan dengan lancar. Yang kedelapan, keinginan mengetahui perkembangan. Yang keinginan melakukan perubahan atau perbaikan. 10, sikap mental. Dan 11, citra diri. Dan yang efektif. Agar efektif, seorang pemimpin harus memiliki dan harus mampu. Yang pertama yaitu harus mampu memutuskan atau memecahkan masalah, mampu merencanakan dan menetapkan prioritas, mampu memotivasi, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu melakukan presentasi atau pidato di depan orang banyak, mampu mengajar atau mentransfer pengetahuan, mampu menangani konflik. Yang terakhir yaitu mampu membimbing bawahan. Pemimpin yang efektif berdasarkan teori sifat. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas, sehat jasmani dan rohani, berenergi, memiliki kemampuan mengendalikan emosi, kemampuan analisa yang tinggi, memiliki antusiasme yang tinggi, objektivitas memperlakukan bawahan dengan baik, persuasif dan edukatif, kemampuan berkomunikasi yang baik, kemampuan menyatakan pendapat, tidak cepat putus asa, berani mengambil keputusan, memiliki rasa percaya diri, layak menjadi tauladan, dan mampu berperan sebagai atasan, guru, bapak, dan penasehat bagi bawahannya. Selanjutnya yaitu ada beberapa model atau gaya kepemimpinan. Yang pertama yaitu otoriter, yaitu pemimpin
pemimpin yang sangat memaksakan atau mendesak kekuasaannya kepada bawahan. Yang kedua yaitu ada laissez-faire, yaitu pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahannya. Yang ketiga yaitu demokratis, yaitu pemimpin yang bersikap setengah-setengah, ada sedikit memaksakan kehendak dan sedikit memberikan kelonggaran kepada bawahannya. Yang terakhir yaitu situasional, yaitu pemimpin yang bersikap lebih melihat pada situasinya, kapan harus bersikap memaksa dan kapan harus moderat, serta pada situasi apa pemimpin harus memberi kebebasan kepada bawahannya. Yaitu apa sih fungsi dari kepemimpinan? Fungsi kepemimpinan dalam organisasi yaitu menurut Kate Einstein dalam Jewel and dan Mark Siegel halaman 425 terdapat 5 fungsi kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Yang pertama yaitu keterbatasan dari rancangan organisasi atau tidak ada satu organisasi pun yang memiliki aturan, perencanaan, prosedur maupun bagan secara sempurna. Dalam hal ini, pemimpin membantu mengartikan dan mengisi kesenjangan tersebut melalui kepemimpinannya. Yang kedua, menjembatani terjadinya perubahan kondisi lingkungan eksternal organisasi. Yang ketiga, mengelola dinamika lingkungan internal organisasi. Yang keempat, merencanakan dan mengantisipasi terjadinya perubahan keanggotaan organisasi. Yang terakhir atau yang kelima, berfungsi sebagai penghubung dari sub-sub organisasi yang ada dalam organisasi dan menjalin hubungan eksternal dengan pihak lain yang ada di luar organisasi. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan atau kerjasama manusia untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Organisasi juga diartikan sebagai wadah atau tempat berkumpulnya orang-orang yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan yang ingin mereka capai. Berikutnya yaitu, jika ada yang bertanya, sejak kapan Anda mengenal organisasi dan sejak kapan Anda terlibat dalam organisasi? Jawabannya yaitu sejak Anda dilahirkan. Mengapa? Yang pertama, seorang individu tidak bisa hidup sendiri. Ciri-ciri peradaban manusia yaitu ditandai dengan saling bertemu, saling berkumpul, dan saling terlibat dalam organisasi. Yang kedua, saat dilahirkan. Pada saat orang tua kita melahirkan, orang tua kita tidak bisa melakukannya sendiri. Pasti ada orang lain yang datang untuk membantu. Yang ketiga, saat menimba ilmu. Kita pasti memerlukan orang lain untuk membantu kita dalam pendidikan tersebut. Contohnya seperti guru dalam mengajar ilmu pengetahuan kepada kita. Yang terakhir, bahkan saat kita meninggal pun kita membutuhkan orang lain untuk membantu memakamkan kita. Jenis organisasi. Organisasi dibedakan menjadi dua, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Yang pertama, organisasi formal. Organisasi formal ini biasanya memiliki struktur yang tersusun sangat baik, teratur, dan rapi. Kewajiban serta hak dari para anggota sudah diketahui secara pasti, bahkan tidak jarang berbentuk tulisan. Contoh organisasi formal yaitu organisasi dalam pemerintahan suatu negara atau organisasi yang mengembangkan suatu bisnis atau usaha, contohnya seperti sekolah. Selanjutnya, organisasi informal. Organisasi informal ini sedikit berbeda dengan organisasi formal, yaitu organisasi informal ini kadang tidak memiliki tujuan atau visi misi yang spesifik. Karena itu,
aturan-aturannya pun kadang tidak begitu diperhatikan, sehingga sifatnya lebih fleksibel ketimbang organisasi formal. Contoh organisasi informal itu yaitu organisasi yang berkaitan langsung dengan hobi atau sejenisnya. Contohnya seperti arisan ibu-ibu. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu kepemimpinan dalam organisasi. Menurut Davis, tahun 1951, organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja sama ke arah tujuan bersama di bawah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam organisasi adalah sebuah proses di mana seorang pemimpin mempengaruhi dan memberikan contoh kepada pengikutnya dalam atau untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Ada beberapa sikap kepemimpinan dalam organisasi yang perlu diterapkan oleh seorang pemimpin. Di antaranya seperti yang pertama, menjalin kedekatan dengan anak buah atau mendapatkan respek atau perhatian dari bawahan. Yang kedua, memberikan semangat dan motivasi kepada bawahan, yaitu dorongan yang positif pada bawahan. Yang ketiga,